Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri Pratiwi dengan NIM 092023090135. Di sini akan menerangkan tentang sistem besar telekomunikasi. Di sini yang pertama ada definisi jaringan. Jaringan atau network adalah sistem yang terhubung dengan pola dan tujuan tertentu dari objek atau manusia. Jaringan juga seperangkat atau jaringan atau internet adalah seperangkat sistem yang saling dihubungkan dengan ada sesuatu yang dibagi. Ada beberapa tipe jaringan komunikasi. Ada beberapa tipe jaringan. Yang pertama ada communication, yang kedua ada transportation, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada biological, yang kelima ada utilities. Nah, di sini ini gambar-gambar jaringan dari networknya. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi itu untuk jaringan untuk yang saling berkomunikasi seperti telepon, internet, postal service, TV atau radio, pagar atau seluler, kredit, verifikasi, LAN atau WANS. Di sini ada network untuk transportasi, yaitu biasa digunakan untuk transportasi seperti kereta, hack system, traffic system, motor transport. Selanjutnya ada jaringan untuk sosial, yaitu jaringan yang berkelompok atau banyak orang. Di sini ada untuk seperti family, friends, and cities untuk kota. Selanjutnya ada biological, yaitu jaringan untuk biologi, yang di sini untuk neurological dan ekosistem. Di sini untuk ada jaringan yang terakhir ada utilities, yaitu untuk fresh water, sewer, atau power grid. Selanjutnya apa sih definisi telekomunikasi? Tele artinya yang jauh, dan komunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu titik poin dengan titik yang lainnya. Telekomunikasi sendiri yaitu penyampaian informasi atau hubungan antara satu titik dengan titik lainnya yang jarak jauh, yang menggunakan alat bantu khusus atau peralatan elektronik, yang teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh seperti telepon. Di sini ada pembagian telekomunikasi. Telekomunikasi dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada bidirectional dan unidirectional mass communication, lalu dibagi lagi menjadi electrical dan mechanical. Lalu dibagi lagi menjadi seperti telegraph, telex, telepon, mobile phone, data network, dedicated network, kabel TV, radio, press, pos. Lalu ini adalah sejarah telekomunikasi. Sejarah telekomunikasi berkembang sejak 1850 sampai 2005. Di sini yang awalnya sebuah telegraf berkembang kembali menjadi wireless telegraf, lalu berkembang kembali menjadi telex atau radio, atau bahkan menjadi TV, telepon, lalu seterusnya sampai masa sekarang, yaitu digital TV atau mobile data, mobile phone, digital radio. Selanjutnya yaitu ini adalah sejarah dari telekomunikasi yang dimulai 1844, yang Morse
untuk mengirimkan pesan telegraf yang pertama kali menggunakan sandi Morse hingga 1990 yang menggunakan demonstrasi link serat optik 2000 km menggunakan amplifier optik tanpa repeater. Definisi jaringan. Definisi jaringan yaitu definisi jaringan telekomunikasi yaitu sistem yang terbentuk dari interkoneksi fasilitas yang dirancang untuk membawa trafik dari beragam sumber telekomunikasi. Trafik sendiri yaitu informasi yang terdapat di dalam jaringan mengalir melalui node dan link. Yang kedua ada tujuan dasar dari adanya suatu jaringan telekomunikasi adalah untuk mengirimkan informasi dari suatu user ke user yang lain yang ada di dalam jaringan. User adalah dari suatu jaringan publik disebut subscriber. Itu. Ketiga ada informasi yang berasal dari user dapat beragam. Bisa voice, data, maupun gambar. Subscriber dapat mengakses jaringan menggunakan jaringan akses yang beragam seperti seluler, fixed, dan sebagainya. Di sini ada komponen jaringan telekomunikasi node yaitu mempresentasikan sentral atau CPA. CPA sendiri adalah Customer Premise Equipment atau peralatan yang ada di pelanggan seperti telepon, mesin fax, atau komputer dan sebagainya. Link. Link ini diimplementasikan dengan media fisik yang beragam seperti twisted, wire, coaxial kabel, optical fiber. Di sini ada node sentral yang di samping-sampingnya ada node CPA yang disambungkan atau dialirkan menggunakan kabel link atau link. Di sini ada standarisasi, yaitu jaringan telekomunikasi dirancang untuk melayani beragam pengguna yang menggunakan berbagai macam perangkat yang berasal dari vendor yang berbeda. Untuk merencanakan dan membangun suatu jaringan secara efektif diperlukan suatu standar yang menjamin interoperability, yaitu compatibility dan kinerja yang dipersyaratkan secara ekonomis. Lalu yang ketiga ada suatu standar yang terbuka yaitu open standard yang diperlukan untuk memungkinkan interkoneksi sistem perangkat maupun jaringan yang berasal dari vendor maupun operator yang berbeda. Di sini ada organisasi standar. Yang pertama ada organisasi standar nasional menetapkan standar resmi atau sebuah negara tertentu di mana Indonesia yaitu Menkominfo yang berasal dari Inggris ada British Standards Institute atau BSI. Dari Jerman terdapat Deutsche Industrie Normen atau DIN. Untuk Amerika sendiri ada American National Standard Institute, yaitu ANSI. Untuk organisasi standar global yaitu dia menetapkan standar internasionalnya. Untuk organisasi standar global 1 yaitu ada ITU, International Telecommunication Union, yaitu badan khusus PBB yang bertanggung jawab di dalam bidang telekomunikasi.
ITU dibagi menjadi dua badan standar. Yang pertama ITUT, yaitu huruf T-nya berasal dari kata telekomunikasi yang juga berasal dari CCAT atau 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 International Telegram and Telephone Consultative Committee, yaitu yang bertugas untuk mempublikasikan rekomendasi untuk jaringan telekomunikasi publik. Yang kedua ada I2R. Huruf R berasal dari kata radio yang juga berasal dari CCIR, yaitu International Radio Consultative Committee, yang bertugas untuk mempublikasikan rekomendasi yang berhubungan dengan aspek-aspek radio seperti penggunaan frekuensi di seluruh dunia. Untuk organisasi standar global 2 atau ISO atau IFC, yaitu The International Standard Organization atau International Electrical Commission, yang organisasi standar di bidang teknologi informasi ICO berperan dalam standar dan protokol komunikasi data. Sedangkan untuk IEC berperan di dalam standar yang meliputi aspek elektromekanikal seperti konektor, lingkungan, dan keselamatan. Untuk yang kedua ada IETF, Internet Engineering Task Force, yang bertanggung jawab terhadap arsitektur internet, mengatur standarisasi protokol TCP atau IP untuk internet. Badan Standar 1. Badan Standar 1 Indonesia itu BRT, Badan Regulasi Telekomunikasi. Badan Standar Eropa ada beragam. Yang pertama ada ITSI, yaitu European Telecommunication Standard Institute, yang adalah suatu badan independen yang menerapkan standar untuk komunitas Eropa. Contoh standarnya adalah GSM. Untuk CEN atau CNELEC, yaitu European Committee for Electronical Standardization atau European Committee for Standardization, yaitu badan yang berstandarisasi teknologi informasi. Yang ketiga ada CEPT, yaitu Conference Européenne des Administrations des Potes et des Telekommunikasi. Sebelum ada ETSI melakukan pekerjaan dilakukan ETSI. ETSI di sini ada jaringan atau kelompokan dari badan standar. Di sini ada badan standar 2. Badan standar 2 itu yang badan standar yang berasal dari Amerika, yaitu IEE, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineering, yang adalah asosiasi engineering elektro internasional. Contoh standarnya yaitu LAN. Yang kedua ada EIA, Electronic Industries Association, itu organisasi pabrik perangkat elektronika Amerika. Contoh standarnya yaitu RS-232. Selanjutnya ada FCC, Federal Communication Commission, yaitu badan regulasi pemerintah Amerika. Yang selanjutnya ada TIA, Telecommunication Industry Association, yaitu bertugas mengadaptasi standar dunia
ke dalam lingkungan Amerika. Selanjutnya ada dasar jaringan telekomunikasi. Tiga teknologi yang diperlukan untuk berkomunikasi melalui jaringan telekomunikasi, yaitu ada transmisi, yang kedua ada switching, yang ketiga ada signaling. Di sini ada teknologi transmisi. Transmisi adalah proses pembawa informasi antar endpoint di dalam sistem atau jaringan. Sistem transmisi yang ada sekarang menggunakan 4 buah medium transmisi berikut, yaitu ada kabel tembaga, kabel serat optik, gelombang radio, cahaya pada ruang bebas, misalnya inframerah. Dalam suatu jaringan telekomunikasi, sistem transmisi digunakan untuk saling menghubungkan sentral atau router. Keseluruhan sistem transmisi ini disebut jaringan transmisi atau jaringan transport network. Teknologi switching. Teknologi switching adalah suatu teknologi yang digunakan pada switch untuk menghubungkan atau meng-switch panggilan pada jaringan telepon atau mengarahkan atau memforward paket dari suatu link ke link yang lain. Selanjutnya ada teknologi signaling. Signaling adalah mekanisme yang memungkinkan entitas yang berada di dalam jaringan, misalnya perangkat pelanggan, switch, dan sebagainya, untuk membentuk pertahanan atau memutuskan suatu sesi di dalam jaringan. Proses signaling dilakukan menggunakan suatu sinyal atau pesan tertentu. Contoh, ketika kita mengangkat handset telepon untuk melakukan panggilan atau terdengar nada panggil Jilton akan mengindikasikan bahwa sentral telepon siap menerima nomor yang dituju. Di sini ada tipe-tipe media transmisi. Yang pertama ada grid transmission media, dibagi menjadi dua, yaitu kabel tembaga yang terdapat open wireless, coaxial, twisted pair. Lalu ada yang kedua ada kabel serat optik. Untuk tipe-tipe media transmisi yang kedua ada Unginet transmission media, yaitu inframerah, gelombang radio atau dan microwave terestrial maupun satelit. Ini adalah jaringan atau frekuensi yang dihasilkan oleh telekomunikasi yang tadi disebutkan, seperti power and telephone, radio, microwave, infrared, visible, wire, optical fiber, coaxial kabel, AM radio, FM radio, NTV, terrestrial and satellite transmission. Di sini ada grid transmission media, kabel tembaga. Kabel tembaga paling lama dan sudah biasa digunakan. Kabel tembaga paling lama dan sudah biasa digunakan. Kelemahannya sendiri yaitu redaman tinggi dan sensitif terhadap interferensi rendaman pada suatu kabel. Rendaman pada suatu kabel tembaga akan meningkat bila frekuensi dinaikkan. Kecepatan lambat sinyal dalam kabel tembaga mendekati 200 km per detik
atau tiga jenis. Nih, ada beberapa tiga jenis kabel tembaga yang bisa digunakan, yaitu open wire, koaksial, twisted, atau twisted pair. Ini adalah gambar dari openware. Openware itu kabel tembaga yang sudah jarang digunakan karena kelemahannya yang terpengaruh kondisi cuaca dan lingkungan. Kapasitasnya yang terbatas hanya sekitar 200 kanal atau voice. Ini ada gambar kabelnya, itu electrical sinyal apa ini koaksial. Ini kabel ini yang memiliki bandwidth tinggi dan lebih kebal terhadap interferensi. Contoh penggunaannya itu pada antena, TV, LAN, dan sebagainya. Untuk kabel koaksial itu terdapat beberapa lapisan. Untuk lapisan yang pertama ada copper wire, yang kedua ada insulation, yang ketiga ada copper mesh, yang keempat atau paling jaringan palingan luar adalah offset insulation. Ini ada twisted wire, itu kabel yang dipilih untuk mengeliminasi crosstalk yang menggunakan balance signaling untuk mengeliminasi pengaruh interferensi atau noise. Di sini ada twist atau length. Twist length kabel telepon 5 sampai 15 cm. Twist length cut strip 3 UTP 7,5 sampai 10 cm. Twist length cut strip 5 ada 2,4 cm. Pada suatu kabel twist pair lebih dari satu pasang. Twist length masing-masing pasangan dibedakan untuk mencegah crosstalk antar pasangan. Ini adalah baut crosstalk atau crosstalknya, di mana sumber sinyal akan mengirimkan sinyal menggunakan next near and crosstalk atau FXT for and crosstalk ke penerima sinyal. Ini adalah 5 kategori whisper atau UTP yang digunakan sebagai kabel standar untuk local area computer network. Ada juga jenis kabel shielded twist pair. Ini adalah twist pair connector, di mana kabel twist pair untuk komputer menggunakan konektor RJ45 yang berupa 8 pin. Yang kedua ada kabel twist pair untuk telepon menggunakan konektor RJ11. Ini ada gambar untuk rear view dan front view serta slide view. Serat optik. Kabel serat optik terdiri dari silinder dalam berbahan gelas, disebut juga inti atau core silinder luar. Ini adalah core-nya, yang ini ada cladding yang terbuat dari bahan plastik untuk melindungi core-nya. Lalu ada coating, yaitu pelindung untuk melindungi core cladding atau lapisan ketiganya. Dan untuk melindungi lapisan ketiga dan kedua pertama ada namanya strengthening fiber atau serat yang membungkus cladding serta coating serta core-nya. Dan untuk lapisan keluar atau output di luar ada untuk melindungi kabel-kabel atau lapisan-lapisan yang dalam, yaitu ada kabel jaket. Mengapa cahaya bisa bergerak sepanjang serat optik? Karena ada sebuah proses yang disebut juga dengan total internal reflection.
atau tir. Tir akan memungkinkan dengan membedakan indeks bias N antara core dan cladding. Dalam hal ini, N-core atau N-cladding memanfaatkan hukum dari Snellius. Ini adalah gambar atau pantulan terjadinya bila sudut kritis pembiasan N-core N-cladding. Ini ada rumusnya, N-core sin beta inch dengan satuan inch, sama dengan N-cladding sin beta trans. Beta apa ya? Di sini ada juga nih gambar-gambarnya. Untuk apabila kabel serat optik dilengkungkan dapat terjadinya loss seperti ini. Dia akan loss hilang dari tujuannya. Cahaya yang dapat dimasukkan ke dalam serat optik harus disuntikkan pada sudut yang lebih kecil daripada NA. Ini disebut sebagai numerical aperture atau NA. Ini adalah kabel serat di mana berfungsi akan menyalurkan dari not ke not yang lain, mengukur besaran frekuensinya, akan menyalurkan. Salah satu cara untuk mengidentifikasi konstruksi kabel optik adalah dengan menggunakan perbandingan antara diameter core dan cladding. Sebagai contoh adalah tipe kabel 62,5 atau 1/125. Artinya kabel ini memiliki diameter core 62,5 mikron dan diameter cladding 125 mikron. Contoh lain tipe kabel yaitu ada 50/125, ada juga 62,5/125 dan ada 8,3/125. Jumlah core yang ada di dalam suatu kabel biasanya antara 4 sampai dengan 144. Klasifikasi serat optik. Berdasarkan mode gelombang cahaya yang berpropagasi pada serat optik memiliki dua, yaitu multimode fiber dan single mode fiber. Untuk berdasarkan perubahan indeks bias bahan terdapat dua juga. Yang pertama ada step index fiber dan grounded index fiber. Ini adalah step index fiber versus grounded index fiber. Pada step index fiber, perbedaan antara indeks bias inti dengan indeks bias cladding sangat drastis. Pada grade index fiber, perbedaan indeks bias bahan dari inti sampai cladding berlangsung secara gradual. Ini adalah contoh dari profil grounded index. Untuk 0 V ini kurang dari R atau R kurang lebih dari A. R adalah jari-jari di dalam inti serat. A adalah jari-jari maksimum inti serat. Ini adalah distance from center of fiber. Ini adalah fiber tipe dan tipikal spesifikasi. Fiber tipe terdapat beberapa tipe, yaitu multimode atau basic, multimode atau step index, multimode atau grade index, dan single mode yang memiliki core cladding diameter yang berbeda dan juga memiliki extension 850 nm berbeda serta
convection 1300 nm berbeda dan dBkm 15550 nm berbeda serta bandwidth megahertz sampai kilometer berbeda. Ini adalah jenis-jenis kabel serat optik. Yang pertama ada step index multip dengan use width 850 nanomikro dan 1300 nanomikro source. Yang kedua ada grand index multimode, yaitu memiliki usage width 850 nanomikro serta 1300 nanomikro source. Yang terakhir ada single mode yang memiliki use width-nya 1300 nanomikro dan 1550 nanomikro source. Available bandwidth and range. Media bandwidth range itu voice quality whisper Cox 0 to 1 MHz dengan jarak 50 km. Kabel broadband Foxpark kabel broadband 1 kilo sampai 1 GHz dengan 1 kHz sampai 100 km. Kategori 5G spare yaitu 1 sampai 100 MHz 0,1 sampai 2 km. Fiber optik kabel yaitu 180 sampai 370 THz 1 sampai 100 km. Yang selanjutnya ada unguided transmission media. Yang pertama ada microwave. Frekuensinya yaitu 1 sampai 40 GHz transmisi. Ini dilakukan secara line of sight atau LOS. Tidak dapat menembus dinding atau solid object, contohnya bangunan. Digunakan untuk komunikasi terestrial earth to earth dan satelit di atas 8 GHz. Diserap oleh partikel air. Jadi hujan dapat menggagalkan transmisi karena transmisinya itu diserap oleh air. Ini adalah satelit microwave yang memiliki range frekuensi optimal yang digunakannya adalah 1 sampai 10 GHz. Di bawah 1 GHz akan terpengaruh dari alam dan man-made source. Di atas 10 GHz akan terendam atmosfer. Jadi setelah satelit hanya akan menyerap jaringan atau maksimum yang dia bisa dan akan dialirkan ke transmisi menara transmisinya. Ini adalah satelit sistem orbit low and medium memiliki delay yang lebih rendah, menawarkan kecepatan 2 Mbps. Ini terrestrial wireless yang digunakan untuk keperluan telekomunikasi komersial, telepon seluler, serta LAN jarak pendek dan menengah. Contohnya yaitu wireless LAN IEE 802.11 yang bekerja pada band 2,4. Ini adalah menara transmisi yang saling berhubungan menggunakan kabel mikro. Kabel mikro sendiri biasanya digunakan untuk komunikasi jarak jauh karena sinyal yang kuat dan perhitungan sinyal yang kuat. Tetapi jika
terdapat sebuah bangunan yang menghalangi transmisi yang dilakukan seperti ini akan gagal karena kabel mikro tidak bisa menembus dari gedung atau bangunan-bangunan yang ada. Mungkin itu saja yang saya bisa terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.